Kita mulai ya. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di mata kuliah pemerintahan daerah. Di minggu kemarin kita telah belajar perkembangan pemerintahan daerah dari masa ke masa, gitu kan? Jadi untuk hari ini kita akan belajar asas-asas pemerintahan daerah. Jadi sebelum kita lanjut, kalau ada yang ingin didiskusikan dari materi minggu kemarin boleh, kalau masih ada. Tapi kalau sudah tidak ada kita lanjut. Ada kira-kira? Tidak ya? Baik, kalau sudah tidak ada, kita lanjut perkuliahan kita pada hari ini mengenai asas-asas desentralisasi daerah, asas-asas pemerintahan daerah. Pemerintahan daerah itu diselenggarakan atas asas otonomi, gitu kan? Atas asas otonomi. Sebelum kita lanjut, kira-kira apa yang bisa kalian pahami asas otonomi? Atau kira-kira otonomi itu apa? Kira-kira secara sederhana, apa yang bisa kalian jelaskan tentang asas otonomi? Boleh? Ya. Kewajiban yang diberikan kepada daerah otonom untuk mengurus sendiri pemerintahannya dan untuk mengurus sendiri masyarakat. Ya, boleh. Kalian tulis ya. Silakan. Apa yang bisa kamu gambarkan dari asas otonomi? Otonomi, kira-kira apa yang bisa jelaskan dari otonomi ini? Otonomi daerah adalah asas-asas Asas-asas yang dilaksanakan untuk kepentingan sendiri atau untuk masyarakat. ya, boleh. Lanjut. Otonomi daerah adalah asas-asas pemerintahan yang memiliki hak atau kepentingan untuk membantu daerah masing-masing. Ya, boleh. Terakhir ya. Bisa? Apa kira-kira? Pas ya? Pas ya. Secara sederhana sebenarnya, secara ringkas ya, otonomi itu kan artinya mandiri. Itu kan secara sederhana ya, otonomi itu mandiri. Berarti pemerintahan daerah itu dilaksanakan secara mandiri karena telah diberikan asas otonom. Yang artinya pemerintah daerah itu memiliki hak, kewajiban kan, untuk melaksanakan tugas pemerintahan dan kepentingan masyarakatnya berdasarkan kepentingan masyarakat tersebut, gitu kan? Jadi pemerintahan daerah bisa melakukan itu, melaksanakan pemerintahannya secara mandiri, gitu ya. Jadi asas pemerintahan daerah paling tidak nanti ada 3 ya, asas-asas pemerintahan daerah. Materi kita ini ada nanti 3, salah satunya adalah desentralisasi, dekonsentrasi, dan tugas pembantuan. Namun pada hari ini kita terfokus pada desentralisasi, gitu ya. Jadi desentralisasi ini tadi ya, asas pemerintahan daerah itu paling tidak ini berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, gitu ya. Yang pertama adalah asas desentralisasi, dekonsentrasi, dan tugas pembantuan. Di pertemuan ini kita terfokus pada desentralisasi. Minggu depan baru dekonsentrasi dan tugas pembantuan, ya. Apa itu desentralisasi? Ya, kembali berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, desentralisasi itu penyerahan urusan pemerintahan oleh pemerintah pusat kepada daerah otonom berdasarkan asas otonom, gitu ya. Jadi daerah otonom, ya, contoh kita misalnya Kota Padang Sidempuan, Tapanuli Selatan, Kabupaten Mandailing Natal, itu kan sudah menjadi daerah otonom. Jadi daerah otonom secara keseluruhan seluruhnya sudah diberikan asas otonomi. Begitu diberikan asas otonomi, berarti daerah itu berhak secara mandiri mengurus daerahnya masing-masing sesuai kepentingan dan sumber daya alam yang ada. Itulah dia asas desentralisasi. Kemudian, di sini ada beberapa pengertian desentralisasi yang kita ambil dari beberapa ahli.
bahan perencanaan, pembuatan keputusan ataupun kewenangan administratif dari pemerintah pusat kepada suatu organisasi wilayah atau administrasi daerah, organisasi semi otonom, pemerintah daerah ataupun organisasi non pemerintah atau lembaga swadaya masyarakat. Jadi daerah asas desentralisasi ini begitu diberikan kepada daerah, mulai dari proses perencanaan, kemudian aturan yang akan dibuat untuk pelaksanaan urusan itu semuanya diberikan kepada daerah, baik itu secara administratif, baik itu organisasi di tingkat wilayah maupun organisasi-organisasi non pemerintah. Ini kan kalau melihat yang dikatakan oleh Ron ini tadi kan. Kemudian yang kedua, dari Henry Magic mengungkapkan bahwa pandangannya mengenai arti desentralisasi itu penyerahan kekuasaan secara hukum untuk dapat menangani bidang-bidang atau fungsi-fungsi tertentu kepada daerah tertentu. Jadi secara hukum pun daerah memiliki kewenangan, itu ya. Kemudian asas desentralisasi di sini paling tidak ada 4 asas desentralisasi. Yang pertama adalah penyerahan kewenangan dan kekuasaan. Berarti asas desentralisasi daerah punya kewenangan dan kekuasaan, punya kewenangan untuk mengolah sumber daya alam dan punya kekuasaan untuk mengatur ini, gitu ya. Ada sumber daya alam, diberikan hak dan diberikan kewenangan untuk mengelola sumber daya alam itu, dan juga punya kekuasaan untuk menguasai itu tentunya, gitu kan. Contoh misalnya kita saat ini Kabupaten Tapanuli Selatan ada tambang, kan? Ada tambang. Dengan adanya asas otonomi, desentralisasi khususnya, ada asas desentralisasi diberikan kepada daerah, maka Kabupaten Tapanuli Selatan berhak untuk menguasai tambang itu, gitu ya. Kemudian mengelolanya kepada siapa mau dikelolakan. Artinya daerah punya kewenangan untuk menguasai sumber daya alam itu, gitu ya. Kemudian yang kedua, adanya pelimpahan kekuasaan dan kewenangan, ya, pelimpahan kekuasaan dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah. Artinya kalau kewenangan sudah diberikan kepada pemerintah daerah, berarti urusan itu sudah berhak dilakukan oleh pemerintah daerah, gitu ya. Kemudian desentralisasi sebagai pembagian, penyebaran, perencanaan, pemberian kekuasaan dan wewenang yang mirip ya. Kemudian yang keempat, desentralisasi sebagai sarana dalam pembagian dan pembentukan daerah pemerintah. Itu. Kita lanjut. Nah, desentralisasi daerah ini paling tidak ya, paling tidak nanti ada 2 katakanlah misalnya hak lah. Desentralisasi itu yang pertama adalah hak politik daerah dan hak administratif. Jadi saya kira hak politik itu kan punya kewenangan mengatur dan boleh mengeluarkan kebijakan sendiri untuk mengaturnya. Itulah kira-kira. Kalau hak administratif jelas pelaksanaannya bisa dilaksanakan oleh pemerintah daerah. Jadi kedua hak ini pasti kalau ada desentralisasi, kedua hak ini diberikan kepada daerah. Ada hak politik dan hak administratif. Kemudian ini lengkapnya urusan pemerintah daerah. Ini kembali kan begitu desentralisasi itu diberikan, ini kan pada ujungnya untuk menentukan urusan ini. Kembali apa yang harus diurus oleh pemerintah daerah dan apa yang harus diurus oleh pemerintah pusat. Nah, kalau berdasarkan Undang-Undang 23 tahun 2014 ini paling tidak ada urusan pemerintah absolut, kemudian ada urusan pemerintah yang konkuren, kemudian ada urusan pemerintahan umum. Ya, kalau absolut jelas itu pemerintah apa? Pemerintah pusat. Kemudian urusan konkuren adalah pemerintah yang dibagi pemerintah pusat dan daerah provinsi. Kemudian kalau urusan pemerintahan umum, urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan presiden. Di sini pembagiannya ada. Nah, ini dia. Kalau urusan pemerintahan absolut, ini dia termasuk pertahanan, keamanan, agama, justisi, politik luar negeri, moneter dan fiskal. Artinya urusan ini tidak akan pernah diberikan kepada daerah, ya kan? Pertahanan, agama, moneter, inilah
pusat. Lalu urusan mana yang diberikan kepada pemerintah daerah? Inilah yang menjadi urusan wajib ini, termasuk pelayanan dasar dan non pelayanan dasar. Kalau urusan pilihan ini boleh diurus oleh pemerintah daerah, boleh tidak, berdasarkan sumber daya alam. Contoh misalnya apa ini? Kelautan. Pada sini pun nggak ada laut, ya kan? Boleh nggak mereka nggak urus laut? Boleh. Jadi nggak perlu ada dinas kelautan, nggak perlu. Tapi kalau misalnya dinas perikanan, karena misalnya ada sungai, ada apa namanya, kolam-kolam, kemudian ada danau, ya bisa dikelola oleh pemerintah daerah. Jadi boleh ada dinas perikanan. Tapi kalau misalnya dinas kelautan, ya kalau nggak ada nggak perlu. Kemudian dinas pariwisata. Kalau misalnya potensi pariwisata tidak ada di situ atau di daerah kalian masing-masing, ya nggak perlu ada dinas pariwisata. Kalau misalnya tidak ada, misalnya tidak ada wisata alam atau wisata buatan pun tidak ada yang mau kita buat, ya nggak perlu ada dinas pariwisata. Tapi kalau misalnya ada, ya tidak masalah. Ini artinya urusan pemerintahan pilihan itu kan. Ada tadi kelautan, pariwisata, pertanian, kehutanan, energi, perdagangan, perindustrian, dan transmigrasi. Jadi itu tidak semua. Kalau transmigrasi Sibolga ada kan? Ada kan? Kalau kota Sibolga ada transmigrasi. Kabupaten Madinah saya tidak tahu apa sudah ada, kemarin katanya sudah mau dibuat. Tapi kalau sudah dibuat itu sampai sekarang belum ada kan? Kita berurusan transmigrasi masih ke kota Sibolga, gitu ya. Itu ya. Kemudian mana yang menjadi urusan wajib pemerintah daerah itu? Nah, ini dia. Pelayanan dasar. Apa itu pelayanan dasar? Yang pertama, tidak terbaca ya, pendidikan. Nah, itu pelayanan dasar. Jadi paling wajib ini. Semua daerah wajib mengurusi pendidikan. Apa tadi? Pendidikan. Kemudian yang kedua adalah kesehatan. Kemudian pekerjaan umum, perumahan, ketentraman dan sosial. Itu urusan yang pasti pelayanan dasar yang wajib dilakukan oleh pemerintah daerah. Ya. Kemudian kalau non pelayanan dasar termasuk ketenaga kerjaan, pangan, pertanian, administrasi dan lain sebagainya sampai 17 poin itu ya. Itu pelayanan mendasar ini kan. Itu yang wajib dilakukan oleh pemerintah daerah. Mau tidak mau pemerintah daerah harus melakukan itu, mengurus itu dengan hak politik yang diberikan dan hak administratif yang diberikan. Boleh mengeluarkan kebijakan untuk ini, boleh. Itu kan? Apa yang perlu untuk misalnya pendidikan di daerahnya sesuai urusannya, ya boleh mengeluarkan kebijakan untuk mengurus itu. Kemudian apa lagi? Kesehatan dan lain sebagainya. Ada hak politik yang diberikan. Kemudian, nah ini sudah mulai menuju akhirnya, tujuan desentralisasi. Paling tidak, tujuan desentralisasi itu ada 4. Yang pertama adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Kemudian yang kedua, wujud demokrasi pemerintahan daerah. Kemudian merealisasikan potensi dan kesetaraan daerah. Kemudian yang keempat, memaksimalkan kondisi sosial ekonomi daerah. Ya, paling tidak itu. Jadi salah satu tujuan desentralisasi itu adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Ya kan diberikan urusan-urusan kepada daerah. Kalau dulu kita kan Tabak Seli yang lama kan ada Seribuan, ada Madinah juga, ada Palas, lalu ada Absen. Ini kan sangat luas kalau hanya diurusi satu kepala daerah. Pada waktu itu kan gitu kan. Namun dengan adanya otonomi daerah, ada pemekaran dan lain sebagainya, menjadi 5 daerah, 5 kepala daerah kan. Nah dengan dimekarkan kemudian diberikan asas otonomi kepada Seribuan, Madinah, Palas, Paluta, maka daerah ini berhak mengurus diri sendiri dan rentangnya akan lebih sedikit. Itu kan tidak luas lagi kan, ya, jadi lebih sedikit. Jadi daerah-daerah tertinggal mestinya itu lebih bisa dikembangkan dengan adanya desentralisasi ini. Ya kan itu kepentingannya, kesejahteraan masyarakat. Jadi yang di pinggir-pinggir pun sudah mulai terjamah oleh pemerintah. Kalau dulu kan waktu Tabak Selama kan sulit itu sampai ke daerah-daerah gitu kan. Tapi kalau sekarang karena sudah
di Mekah diberikan asas otonomi pada daerah-daerah itu, jadi bebas melakukan urusan pemerintahan dan rentannya pun akan lebih jaraknya, bisa dikatakan jaraknya juga akan lebih ringkas kan, termasuk misalnya pengurusan KTP dan sebagainya. Kalau dulu harus ke pusat, ini kan kita cukup di sini kan, di kota. Kalau kan misalnya pusat tapak sel itu di mana? Sini pun ya, administratifnya kan di sini buat Tangsel, tapi kota administratifnya di Padang Sidempuan, gitu ya. Kemudian wujud demokrasi pemerintahan daerah, ya dengan adanya desentralisasi maka aspirasi masyarakat akan semakin mudah untuk ditampung, ya kan? Karena lebih sedikit kan, lebih sedikit wilayahnya akan lebih sedikit, tidak terlalu luas. Jadi aspirasi dari desa, kecamatan sampai ke daerah itu akan lebih tertampung aspirasinya ya, aspirasinya. Kemudian merealisasi potensi dan kesetaraan daerah ya. Kesetaraan daerah ini kan kalau dulu kan ada beberapa daerah-daerah yang menonjol gitu kan. Kalau ini kan semua setara, begitu diberikan akses otonomi, semua diberikan. Punya daerah yang satu dengan yang lain itu punya hak yang sama. Kecuali misalnya daerah-daerah otonomi khusus itu kan, itu beda lah. Daerah istimewa itu beda kan. Kemudian memaksimalkan kondisi sosial ekonomi masyarakat, itu yang paling penting kan, memaksimalkan kondisi sosial ekonomi masyarakat di daerah masing-masing, karena lebih dekat dengan masyarakat, pemerintahnya lebih dekat dengan masyarakat, kemudian masyarakat untuk menyampaikan aspirasi pun akan lebih gampang. Itu ya. Baik. Sebelum kita akhiri, ada kira-kira yang ingin didiskusikan? Ya, silakan. Otonomi daerah berguna untuk meningkatkan daerah tersebut. Ya. Kemudian aspek mana saja yang akan terdampak untuk kemajuan daerah tersebut? Ya, aspek mana saja yang apa tadi? Kemajuan di daerah. Ya, kemajuan di daerah tersebut. Jadi meningkatkan kesejahteraan masyarakat itu banyak aspek sebenarnya, tentu sesuai dengan urusan-urusannya tadi, termasuk misalnya pendidikan, itu kan? Kalau misalnya sebelum kita bukan misalnya Sidempuan, Tangsel, Palas Paluka, itu kan pendidikan kan itu terpusat hanya di satu daerah, itu kan? Kadang-kadang yang daerah-daerah pelosok itu menempuh pendidikan itu kan cukup sulit. Tapi sekarang dengan diberikannya akses otonomi, coba lihat sekarang pendidikan itu kan sudah semakin merata. Contohnya Tabaksel kita ya, Tabaksel lama itu kan sudah semakin merata di daerah-daerah termasuk Sidempuan, Madinah, Palas, Paluka. Bahkan sekarang di beberapa daerah-daerah sudah mulai muncul perguruan-perguruan tinggi kan. Dulu kan hanya Sidempuan terus kan, sekarang Madinah sudah mulai. Itu salah satu contoh pada aspek pendidikan. Ya kan? Salah satu contoh pada aspek pendidikan. Kemudian kesejahteraan masyarakat misalnya. Kesejahteraan masyarakat termasuk misalnya pengelolaan ekonomi masyarakat. Ekonomi di lingkungan masyarakat. Kalau dulu juga terpusat, sekarang kan lebih gampang. Apa yang menjadi keinginan masyarakat di daerah, di desa, kelurahan, itu rentangnya akan semakin dekat. Kalau dulu kan kalau misalnya cukup jauh ininya, kadang-kadang itu kan pemerintah cukup sulit untuk ke sana. Ya kan, cukup sulit untuk ke sana, sehingga pembangunan itu terpusat pada satu tempat yang biasanya itu daerah perkotaan. Pada daerah perkotaan, sehingga ada ada gap yang sangat jauh antara masyarakat yang tinggal di kota dengan masyarakat yang tinggal di pedesaan, termasuk pembangunannya. Misalnya pembangunan jalan-jalan, infrastruktur, pertanian dan sebagainya itu kan cukup jauh gapnya. Tapi dengan adanya asas desentralisasi ini bisa meningkatkan itu semua, termasuk infrastruktur itu, dan itu bisa kita rasakan kan di desa-desa. Pembangunan infrastruktur sudah mulai meningkat dibanding misalnya sebelum kita mekar. Itu contoh yang paling dekat dengan kita itu. Kemudian aspek kesehatan juga seperti itu kan. Rumah-rumah sakit di beberapa dulu rumah sakit Kota Padang Sidempuan gitu kan, yang paling ini kan. Kalau sekarang kan
Tapsel juga sudah, bahkan Tapsel sekarang sudah lebih bagus rumah sakitnya, fasilitasnya kan. Kadang-kadang yang tidak ada di sini justru di sana ada. Maksudnya itu kan beberapa contoh dengan adanya asas otonomi ini, daerah-daerah itu sudah mulai berkembang di berbagai aspek, ya kan? Yang tadinya misalnya masyarakatnya tidak kena listrik, tapi dengan jadi Kota Padang Serimpuan, dengan jadi Kabupaten Palas dan Palutas, justru lebih cepat pembangunan infrastrukturnya, khususnya di pembangunan listrik, gitu ya. Jadi banyak aspek sebenarnya dalam hal peningkatan kesejahteraan masyarakat itu, gitu kan? Termasuk juga sektor-sektor UMKM dan sebagainya akan lebih dekat, gitu ya. Baik, ada lagi? Pas ya. Baik, kalau sudah tidak ada, saya kira kita bisa pahami bahwa penyelenggaraan pemerintahan daerah itu didasarkan atas asas otonom, ya kan? Asas otonom. Yang ketiga asasnya adalah desentralisasi, dekonsentrasi dan tugas pembantuan, gitu ya. Jadi yang kita bahas pada hari ini adalah dekonsentrasi, gitu ya. Minggu depan desentralisasi, minggu depan kita akan bahas dekonsentrasi, gitu ya. Jadi sebagai tugas kalian mengenai desentralisasi ini, silahkan kalian bedah, kalian ambil salah satu jurnal yang berkaitan dengan asas desentralisasi, kemudian buat rangkuman minimal dia 4 paragraf saja, 4 paragraf, rangkuman 4 paragraf dalam kertas ini ya. Minggu depan kita kumpul sembari kalian persiapkan juga materi kita tentang dekonsentrasi, asas desentralisasi atau asas pemerintahan daerah di yang bagian keduanya, gitu ya. Baik, kalau sudah tidak ada, kita cukupkan materi kita pada hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.